guru penggerak. Boleh disampaikan program apa itu? Terima kasih. Dari Baik, ya, guru penggerak melalui pendidikan guru penggerak. Kalau singkatnya sih, komitmen awal dari yang kami dapatkan ya dari para pemangku kebijakan di Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa program guru penggerak ini adalah program yang menyiapkan para guru untuk mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran ini maknanya tidak hanya dibatasi pada bagaimana guru-guru siapkan menjadi pemimpin satuan pendidikan, tapi lebih kepada bagaimana para guru ini mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, gitu ya. Jadi pemimpin pembelajaran jangan hanya dimaknai menjadi kepala sekolah gitu kan. Menjadi kepala dinas. Nah, itu memang menjadi bagian yang lain, tapi bagian utamanya adalah bagaimana para guru ini melalui pendidikan guru penggerak itu disiapkan untuk menjadi guru-guru yang berorientasi mengajarnya pada sepenuh-penuhnya keberhasilan pencapaian keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, seperti itu singkatnya ya. Walaupun bagian lainnya karena kita sedang berbicara bagaimana melakukan perubahan pendidikan di Indonesia secara umum dan skala besar, skala makro. Dan skala makro itu tidak bisa dicapai kalau pada tataran mikro yang kecil-kecilnya tidak melakukan perubahan terlebih dahulu. Maka tadi itu yang harus pertama dibantu merubah itu adalah para gurunya. Melalui program pendidikan guru penggerak yang dulu saya ikuti 9 bulan, sekarang hanya 6 bulan, maka saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau ditanya Pak Edi, Pak Ujang gitu kan, apa sih satu kata yang terbersit kalau kita mendengar kata guru penggerak? Maka saya bilang brainwash gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa program guru penggerak adalah program cuci otak. Bagaimana para guru dicuci kembali otaknya untuk kembali pada hitohnya sebagai guru. Bagaimana menghadapi anak, seperti apa ketika membelajarkan anak-anak, kita melihat anak itu sebagai apa. Ketika nanti menghadapi masalah di lingkungan kerja, pemecahan masalahnya seperti apa. Ketika guru dihadapi dengan dilema-dilema, harus ke sini, harus ke sana, harus ini dan itu, lalu mana yang dia pilih. Nah, itu semua akan diasah melalui program guru penggerak. Sehingga dari situ ketika guru sudah mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, naik nanti skalanya. Nah, para guru penggerak ini harus mampu menggerakkan tidak hanya ruang belajar sekelasnya saja dengan anak-anak yang diampu di kelasnya, tapi nanti para guru penggerak juga harus mampu melakukan perubahan pada komunitasnya. Nah, itu kan naik tuh. Pada komunitasnya, pada skala kecil di sekolahnya lah. Bagaimana rekan guru yang lain yang belum guru penggerak itu juga mendapatkan manfaat dari dia gitu kan. Lalu naik lagi nanti pada skala yang besar, MGMP lah atau KKG lah. Naik lagi nanti kecamatannya, kabupatennya, provinsinya. Jadi si guru penggerak ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam melakukan perubahan. Nah, setelah itu nanti perubahan-perubahan tersebut itu dilakukan oleh si guru penggerak dengan sistematika fasilitas yang memang harusnya mendukung juga gitu. Maksudnya gini, ketika si guru ini mau melakukan perubahan di tingkat kelas sih cukup dia sebagai guru gitu kan ya. Karena yang dikelola adalah anak-anaknya di kelas. Tapi ketika si guru ini nanti harus melakukan perubahan di satuan pendidikan yang skalanya lebih luas daripada kelas, maka si guru penggerak ini diberikan kesempatan menjadi kepala sekolah. Maka salah satu bukan tujuan sebetulnya, ini adalah skema cara gitu kan, bagaimana si guru penggerak ini bisa melakukan perubahan dengan mudah, maka si guru penggerak ini akan diberikan kesempatan tiket menjadi kepala sekolah. Ketika teman-teman guru penggerak yang sudah selesai dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka dia akan menjadi prioritas dijadikan kepala sekolah. Kenapa? Karena tadi tujuannya, ketika dia sudah guru penggerak dengan kapasitasnya sebagai kepala sekolah, maka dia akan diharapkan mampu menggerakkan, melakukan perubahan di satuan pendidikan komunitasnya itu. Gitu ya. Termasuk juga diberikan tiket menjadi pengawas sekolah. Kalau sudah pengawas sekolah berarti jangkauannya lebih luas lagi tuh. Bagaimana perubahan yang dia mampu lakukan tidak hanya pada sebatas kelas, pada sebatas satuan pendidikan, tapi skala yang lebih besar. Bagaimana dia nanti melakukan perubahan pada sekolah binaan sebagai pengawas sekolah. Jadi singkatnya, sistem yang dibangun yang menjadi cara si guru itu melakukan perubahan, pertama adalah menjadi guru, jelas. Setelah itu diberikan kesempatan menjadi kepala sekolah, diberikan kesempatan juga tiket menjadi pengawas sekolah, termasuk juga si guru penggerak ini diberikan kesempatan menjadi instruktur pada kegiatan pelatihan. Ketika ada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, apakah itu pusat atau daerah, maka si guru penggerak inilah yang nanti akan dimunculkan sebagai instrukturnya. Jadi 3 itu tuh. Tapi itu bukan tujuan ya. Tujuan guru penggerak itu bukan
menjadikan guru menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas atau instruktur, tapi itu adalah cara ya, bagaimana si guru penggerak bisa memberikan kontribusi perubahan di lingkungan yang memang menjadi tempat tugasnya. Caranya seperti itu. Oh, oke.